Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irfani Harun dengan NIM 191420-172. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 4, kelas A1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Nurse Engri Nindi Escape MCAS. Video ini berisi tentang penyuluhan mengenai HIV/AIDS, lebih khususnya pada pencegahan. Mari kita ketahui bersama apa itu HIV/AIDS dan bagaimana penyebarannya. Oke, simak videonya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Makin banyak CD4 yang terkena dengan virus dan yang hancur, maka semakin lemah pun daya tahan tubuh kita dan akhirnya akan rentan terhadap berbagai macam jenis infeksi dan penyakit. Nah, berikut adalah video bagaimana sel CD4 dihancurkan oleh virus HIV. Simak videonya ya guys. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing tersebut biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai sel CD4. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan timbullah Itulah AIDS. video singkat tentang bagaimana virus HIV menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Oke, kita lanjut ke AIDS ya guys. HIV yang tidak segera ditangani akan berkelanjutan menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini adalah tahap terakhir dari HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV merupakan virus yang dapat menyebar melalui cairan tubuh tertentu dengan konsentrasi virus yang sangat tinggi. Cairan tubuh yang dapat menularkan HIV adalah darah, semen cairan sperma, cairan vagina, sekresi rektum, ASI cairan amino atau air ketuban, dan cairan tulang belakang. Dan berikut adalah beberapa hal yang dapat menularkan HIV. Yang pertama adalah berhubungan seksual. Paparan HIV dapat terjadi ketika berhubungan seksual, baik hubungan vaginal maupun oral. Keduanya memiliki resiko yang paling tinggi. Karena hal ini disebabkan resiko pendarahan lebih tinggi terjadi pada hubungan seksual jenis ini. Pendarahan yang terjadi membuat virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, berbagi jarum suntik bersama. Nah, hal ini disebabkan karena jarum suntik yang digunakan masih terdapat darah yang dapat membawa virus HIV. Yang ketiga, dari ibu ke anak. Akan tetapi, penggunaan obat-obatan HIV dan siasat lain dapat membantu menurunkan resiko penularan dari ibu ke anak. Dan yang keempat adalah jarum untuk tato dan tindik. Seperti yang kita ketahui bersama, para tukang tato dan tukang tindik, mereka jarang sekali mengganti jarum atau misalkan dalam 3 orang, mereka menatonya dengan 1 jarum. Seperti itu. Akibatnya, darah yang dari orang A ke orang B bisa bercampur. Hal ini menyebabkan bisa terjadinya paparan virus HIV. Dan sobat, perlu kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri orang yang terkena penyakit HIV itu sama dengan tanda dan gejala yang terjadi pada orang demam. Yang pertama, yaitu kelelahan.
Sistem kekebalan yang menurun menyebabkan tubuh gampang capek dan lesu, sebab virus mulai menggerogoti sel darah putih atau limfosit, sehingga imun tubuh tidak bisa terbentuk sempurna. Yang kedua, sakit kepala. Rasa sakit pada gejala ini bisa bervariasi pada setiap orang, dari ringan hingga berat. Jika dideskripsikan, sakit kepala terasa seperti tekanan yang kuat, sesak, atau sensasi berdenyut. Yang ketiga, nyeri otot dan pembekakan kelenjar getah bening. Jika virus HIV sudah menghinggap di tubuh seseorang selama 1 hingga 2 bulan, hampir 90% dari pengidapnya bisa mengalami gejala layaknya flu yang dinamakan sindrom retroviral akut atau ARS. Salah satu gejala ARS yang kerap dilaporkan adalah nyeri otot, pegal-pegal, pembengkakan kelenjar getah bening. Sebagai informasi, kelenjar getah bening adalah bagian dari sistem limfatik yang berguna menangkal mikroba jahat penyebab penyakit. Kelenjar ini umumnya berada di lipatan-lipatan tubuh, misalnya leher, paha bagian dalam, dan ketiak. Yang keempat adalah sakit tenggorokan dan sakit kepala. Sama halnya nyeri otot, sakit tenggorokan merupakan gejala dari ARS. Kondisinya bisa terus berlanjut selama berminggu-minggu tanpa disadari. Oleh karena itu, orang yang beresiko tinggi terhadap penyakit ini harus rutin tes HIV secara berkala. Yang kelima, ruam pada kulit. Gejala ruam kulit termasuk lumrah dialami oleh pengidapnya. Kondisi ini bisa ditandai dengan gatal, kulit kemerahan, dan sakit bila disentuh. Dikutip dari WebMD, ini adalah gejala umum yang dapat terjadi pada tahap akut dan kronis. Bahkan, bagi banyak orang, ini mungkin salah satu tanda pertama infeksi. Yang keenam, berat badan turun drastis. Nah, penurunan berat badan mungkin jadi kabar baik bagi sebagian orang yang memiliki badan ideal atau diet ketat. Namun, jika gejala ini terjadi tiba-tiba, wajib diwaspadai ya, teman-teman. Karena itu menandakan sistem kekebalan tubuh sedang menurun. 7. Batuk. Batuk yang dialami pengidap HIV umumnya tidak berdahak. Batuknya bisa semakin intens selama 1 tahun hingga mengganggu pengidapnya. Yang kedelapan, pneumonia. Berikutnya, bentuk kuku berubah, lalu herpes. Oke, kita langsung saja pada tahap pencegahannya. Nah, pencegahan HIV yang pertama adalah hindari penggunaan narkoba. Kita masuk pada tahap pencegahan yang pertama, hindari penggunaan narkoba. Hindari menggunakan narkoba apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjadi donor bila positif. Jika seseorang dinyatakan positif HIV, maka dirinya tidak diperbolehkan mendonor darah, plasma, organ tubuh, atau sperma. Yang ketiga, praktik seks yang aman. Ini untuk yang sudah menikah ya. Terapkan praktik seks yang aman, misalnya menggunakan kondom lateks untuk mencegah penularan HIV. Selain itu, hindarilah untuk bergonta-ganti pasangan atau setialah pada pasangan Anda. Yang keempat, sunat pada pria. Terdapat beberapa studi dan bukti yang mengatakan bahwa sunat pada pria dapat membantu mengurangi risiko tertularnya HIV. Yang kelima, hindari kontak dengan darah. Penularan HIV juga bisa dicegah dengan menghindari kontak dengan darah. Bila tak memungkinkan, kenakan pakaian pelindung, masker, dan kacamata saat merawat orang yang terluka. Yang keenam, tes HIV secara rutin. Tes HIV sebaiknya dilakukan oleh tiap individu terutama usia dari 13 sampai dengan 64 tahun, terutama aktif secara seksual, pekerjaan medis, atau orang yang rentan terkena, sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Berikutnya, jujur pada pasangan Anda. Cara mencegah penularan HIV bisa dilakukan dengan memberitahu atau jujur pada pasangan bila mengidap HIV. Bagi seseorang yang mungkin memiliki beberapa pasangan seksual, penting untuk memberitahu mereka mengenai kondisi tersebut. Mintalah mereka untuk melakukan tes HIV. Nah, sekian dari penyuluhan yang saya berikan. Thanks for watching.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.